Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Farmakoterapi 1, Sistem Pencernaan dan Pernafasan. Sebelum kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan dapat memberikan keberkahan bagi kita. Berdoa mulai. Selesai. Ya, kita kemarin sudah sampai dengan tanda dan gejala dari asma dan juga bagaimana cara mendiagnosanya, cara diagnosa asma yang kita ketahui. Hal ini penting untuk membantu pasien dalam perawatan pasien. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai terapi farmakoterapi dan manajemen pada pasien asma. Setelah kita ketahui bahwa terapi itu ada dua macam, yaitu terapi non farmakologi dan terapi farmakologi. Kalau terapi non farmakologi kita bisa memberikan edukasi kepada pasien, dan juga kita perlu memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga mengenai asma itu sendiri. Nah, terapi non farmakologi yang bisa diberikan kepada pasien asma diantaranya adalah edukasi dan mengajari mereka untuk self management skill, teaching of patient education and the teaching of self management skill should be cornerstone from the treatment program to improve adherence and medication regimen, self medication skill and use of healthcare service. Jadi kalau pada asma tersebut, yang terapi non farmakologi adalah bagaimana caranya meningkatkan kepatuhan, kemudian bagaimana cara penggunaan obat-obatan yang mereka dapatkan, kemudian juga bagaimana cara skill keahlian supaya tidak terpapar lagi oleh, misalkan kalau ada paparan-paparan, atau bagaimana caranya supaya kalau adanya paparan alergi, supaya bagaimana caranya supaya tidak terpapar alergi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menghindari alergen yang menjadi pemicu kejadian asma tersebut, dan itu dapat menurunkan menurunkan angka kejadian serangan asma. Kalau misalkan kita telah diketahui alergennya apa, dan itu bisa dilakukan dengan skin test. Jadi kita melihat beberapa macam alergen yang memungkinkan memicu terjadinya asma, itu bisa dilakukan dengan cara skin test. Sehingga dengan diketahuinya alergen tersebut, kita bisa menghindarinya. Ya, kemudian juga dengan menghindari pemicu serangan asma tersebut, itu juga dapat menurunkan penggunaan obat-obatan, dan juga menurunkan bronchial hyperresponsiveness BHR. Jadi juga menurunkan dengan menghindari paparan dari zat-zat tersebut, itu dapat menurunkan respon yang berlebihan dari bronkus. Nah, kemudian juga paparan lingkungan itu juga perlu dihindari. Misalkan dia alergi terhadap bulu binatang, ya sebaiknya jangan memelihara binatang atau memegang binatang, yang itu juga dapat memicu serangan asma. Dan juga kalau pasiennya memang perokok, sebaiknya memang kita encourage atau kita ajak untuk berhenti merokok, seperti itu. Nah, berikutnya terapi yang paling banyak digunakan untuk pasien asma adalah beta agonis. Jadi beta agonis itu dia merupakan suatu obat yang berfungsi sebagai bronkodilator. Bronkodilator itu adalah suatu obat yang melebarkan bronkus dari pasien yang asma tersebut, karena pada pasien asma itu kan terjadi bronkokonstriksi, yaitu penyempitan bronkus. Nah, obatnya gimana? Ya harus dilebarkan, jalannya dilebarkan. Kalau kemarin analogi saya itu adalah misalkan adanya jalan yang sempit, kemudian adanya banjir, adanya kecelakaan lalu lintas juga. Maka bagaimana cara yang bisa digunakan supaya aliran udara itu bisa masuk? Ya dilebarkan jalannya, seperti itu. Nah, beta 2
agonis ini dia bekerja dengan cara menstimulasi adenyl siklase, yang mana produksi dari adenyl siklase itu akan meningkatkan intraseluler siklik adenosin monofosfat. Nah, dengan peningkatan adenosin monofosfat ini akan menghasilkan relaksasi dari otot polos tersebut. Otot polos yang ada di dalam paru-paru itu akan mengalami relaksasi. Kemudian juga kalau sudah merelaksasi, dia otomatis akan melakukan akan menyebabkan bronkodilatasi. Nah, kemudian juga dia akan beta 2 agonis itu memiliki efek menstabilisasi sel mas, karena kita ketahui bahwa pada fase awal kejadian asma itu biasanya terjadi yang namanya ikatan antara imunoglobulin E dengan sel mas, yang kemudian terjadi degranulasi sel mas yang pada akhirnya akan mengeluarkan mediator-mediator inflamasi tersebut. Nah, dengan penggunaan beta 2 agonis itu dapat memberikan efek salah satunya stabilisasi sel mas dan akan menstimulasi otot-otot skeletal, otot-otot rangka. Itu juga memiliki efek terhadap otot-otot rangka. Nah, kemudian relativity dan selectivity relative selectivity, potensi and duration dari beberapa beta 2 agonis. Jadi beta 2 agonis itu memiliki beberapa macam sifat. Ada yang dia itu kerjanya nanti kalau di belakang ada istilahnya nanti namanya LABA dan SABA. Kalau LABA itu adalah long acting beta agonis. Jadi beta agonis yang bekerja dalam durasi panjang. Ada lagi yang satunya adalah SABA. SABA itu adalah short acting beta agonis, di mana dia beta agonis tersebut bekerja dengan durasi kerja yang pendek. Jadi itu memiliki peruntukan yang berbeda-beda. Jadi kalau yang namanya short acting beta agonis itu biasanya digunakan untuk reliever. Reliever itu adalah untuk mengobati secara cepat. Namanya reliever. Nah, ada lagi kalau yang SABA itu digunakan untuk maintenance supaya dia tidak terjadi kekambuhan atau serangan dalam waktu tertentu. Nah, ini kalau kita lihat, ini ada obat-obat yang bisa digunakan. Contohnya misalkan yang merupakan suatu obat yang digunakan zaman dulu adalah isoproterenol. Mungkin kalau di luar negeri sekarang masih ada, tapi kalau di Indonesia setahu saya sudah tidak ada isoproterenol. Kemudian ada albuterol, pirbuterol, terbutarin, formoterol sama salmoterol. Nah, kalau di Indonesia itu tidak dikenal obat-obat tersebut. Jadi mungkin hanya beberapa saja yang ada. Kalau yang terkenal mungkin kalau di Indonesia adalah golongan salbutamol. Nah, salbutamol kalau di Indonesia kan dikenal namanya salbutamol, tapi kalau di luar negeri, di beberapa negara, misalkan di Amerika Serikat, itu mereka mengenalnya salbutamol itu dikenal sebagai albuterol. Nah, ini albuterol yang ada di sini. Itu kalau di Amerika itu dikenal dengan nama albuterol. Jadi kalau kalian mencari di buku-bukunya Amerika tidak akan ketemu salbutamol. Salbutamol itu nama yang ada di Eropa. Sama seperti paracetamol dan acetaminophen lah sederhananya. Jadi albuterol itu dia lebih selektif terhadap beta 2. Jadi dia akan bekerja dengan menghambat reseptor beta 2 saja. Kalau ke beta 1-nya dia relatif lebih kecil dibandingkan dengan isoproterenol maupun metaproterenol seperti itu. Ya, dan dia juga memiliki potensi terhadap beta 2 agonis relatif besar, yaitu sekitar 2. Kalau misalkan isoproterenol itu 1, maka albuterol itu potensinya 2. Pirbuterol 5, terbutalin 5, terbutalin 4, formoterol 0,12 dan salmoterol 0,5. Itu potensinya berikatan dengan reseptor beta 2. Kemudian ada duration of action. Durasi aksinya. Kalau isoproterenol 0,5 sampai dengan 2 jam, maka kalau albuterol adalah 4 sampai dengan 8 jam. Nah, sedangkan kalau untuk formoterol dan salmoterol dia kerjanya lebih dari 12 jam. Ya, dan dia akan memberikan proteksi sampai dengan 12 jam. Bronkodilatasinya itu dia akan berlangsung, kalau albuterol 4 sampai dengan 8 jam, tapi dia memberikan perlindungan sampai 2 sampai dengan 4 jam. Dan dia memiliki
aktivitas secara oral. Nah, sedangkan untuk salmoterol itu salmoterol yang bawah itu dia memiliki durasi aksi yang lebih panjang, tetapi dia proteksinya juga panjang. Tetapi dia tidak aktif secara oral, makanya dia biasanya diberikan secara inhalasi kalau untuk salmoterol. Kalau terbutalin itu dia masih aktif secara oral juga. Yang ada di Indonesia, setahu saya itu hanya albuterol atau salbutamol ini. Kemudian terbutalin ada, formoterol ada, salmoterol ada. Kalau yang pirbuterol setahu saya kok belum ada ya di Indonesia. Apa namanya? Pirbuterol setahu saya masih belum ada di Indonesia. Nah, ini adalah reseptor-reseptor yang ada di tubuh manusia, reseptor beta yang ada di tubuh manusia. Itu juga kalau misalkan menggunakan obat-obat golongan beta agonis, itu mesti juga akan berpengaruh. Misalkan kalau kita membicarakan mengenai beta 2 saja deh. Kita beta 2. Nah, beta 2 itu juga reseptor-reseptor ini akan berkaitan dengan efek samping dari obat-obat yang digunakan. Misalkan kalau beta 2 pada saluran pernafasan, dia akan menyebabkan relaksasi otot polos. Sedangkan kalau beta 2 pada jantung, dia menyebabkan memiliki respon kronotropik. Jadi jika beta 2 digunakan, maka efek yang paling mungkin muncul pada jantung itu adalah peningkatan denyut jantung. Jadi lebih retak. Karena ini juga saya pernah ketemu kasus yang seperti itu. Dia disuruh menggunakan salbutamol 1 tablet, setengah tablet. Tapi dia minum 1 karena memang kesulitan untuk memecahnya. Karena memang salbutamol itu tabletnya kecil sekali, 2 mg, 2 dan 4 mg sedianya. Karena memang waktu itu kondisinya sediaan yang 2 mg masih kosong. Jadi dia disarankan untuk menggunakan 4 mg yang dibagi menjadi 2. Nah, karena kesulitan untuk memecahnya karena tabletnya yang terlalu kecil, maka minum 1 aja lah, dipikirnya tidak apa-apa. Tapi begitu setelah diminum 1, yang terjadi adalah dia langsung masuk ke rumah sakit gara-gara peningkatan denyut jantungnya, jadi redek seperti itu. Kemudian pada pembuluh darah, misalkan pada pembuluh darah, reseptor beta 2 itu menyebabkan vasodilatasi dan penurunan microvascular leakage. Jadi vasodilatasi bisa saja nanti berkaitan dengan tekanan darah. Kalau vasodilatasi yang turun, vasodilatasi itu bisa saja berkaitan dengan penurunan tekanan darah, karena memang salah satu dari efek dari beta 2 agonis itu memang bisa melebarkan pembuluh darah yang pada akhirnya bisa saja menurunkan tekanan darah seperti itu. Kemudian pada skeletal otot polos itu dia bisa meningkatkan neuromuscular transmission. Jadi dia kalau pada otot polos, efek yang mungkin muncul adalah misalkan terjadinya tremor dan peningkatan kekuatan dari kontraksi otot. Kemudian pada uterus dia menyebabkan relaksasi. Ini harus hati-hati kalau misalkan dia sudah waktunya persalinan tapi dia tidak mengkonsumsi obat ini. Harus hati-hati karena bisa saja menyebabkan bayinya menjadi rahimnya menjadi tidak berkontraksi. Seperti itu, harus hati-hati. Kemudian pada efek metabolisme untuk reseptor beta 2 itu akan menyebabkan gluconeogenesis, hipokalemia, dan increase lactate production. Nah, gluconeogenesis itu adalah peningkatan kadar gula melalui jalur non-gula. Jadi bisa saja orang-orang yang mengkonsumsi beta 2 agonis itu mempunyai kadar gula yang relatif lebih tinggi karena memang dia memacu gluconeogenesis seperti itu. Dan juga menyebabkan hipokalemia. Nah, kalau hipokalemia itu juga harus hati-hati. Itu biasanya dapat menyebabkan efek misalkan salah satunya adalah kram otot dan juga peningkatan laktat production. Jadi kalau ada peningkatan produksi asam laktat di dalam tubuh, itu biasanya menyebabkan tubuh menjadi seperti
apa ya, sakit semua gitu loh. Penumpukan asam laktat di dalam tubuh. Dan juga kalau semakin tinggi asam laktat yang ditumpuk dalam tubuh juga biasanya berpengaruh terhadap pH darah seperti itu. Berikutnya, nah, beta 2 agonis itu ada yang bisa digunakan secara peroral, ada juga yang diberikan secara aerosol, secara semprot gitu ya. Nah, aerosol administration enhance bronchoselectivity and provides more rapid response and greater protection against provocation and induce bronchospasm. Jadi penggunaan obat secara aerosol itu meningkatkan bronchoselectivity-nya. Jadi memang dia kerjanya langsung ke targetnya, langsung ke saluran nafasnya. Jadi dia tidak kerja kemana-mana, ya. Kemudian dia juga memberikan respon yang cepat. Jadi kalau misalkan orang yang asmatik, ada serangan asma, kemudian dia diberikan obat secara inhalasi, secara semprot gitu ya, secara inhalasi yang langsung masuk ke paru-paru dibandingkan dengan obat yang oral, dia lebih memberikan efek yang lebih cepat. Memberikan efek yang lebih cepat secara oral seperti itu. Dan juga dia memberikan perlindungan terhadap terhadap provokasi dari alergen yang masuk. Jadi kalau ada alergen tidak masalah, tidak akan terprovokasi. Paru-paru tidak akan terprovokasi untuk memicu kejadian bronkospasme seperti itu. Nah, albuterol dan inhalasi oral short acting selective beta 2 agonis yang lain itu diindikasikan untuk treatment intermittent pada episode bronkospasma dan juga menjadi pilihan pertama untuk serangan asma yang parah dan akut. Jadi obat-obat yang berupa SABA ini, short acting beta agonis ini, itu dia ditujukan untuk perawatan pasien-pasien yang mengalami intermittent episode. Selain itu juga kalau ada serangan asma, itu menjadi pilihan pertama. Misalkan si A, ya, si A itu biasanya dia memiliki riwayat asma. Kemudian pada suatu saat dia jalan-jalan ke kebun bunga, ya. Nah, pada saat kebun bunganya mekar, itu kan ada serbuk sari yang berterbangan kan, dia lupa pakai masker. Nah, masuklah serbuk sari tersebut ke dalam saluran pernafasan dia. Ya, setelah masuk ke dalam saluran pernafasan dia, si A ini tadi mengalami serangan asma, sesak nafasnya pendek-pendek, kemudian menging, adanya mengi atau wheezing itu tadi, dia sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, pada saat dia lupa membawa karena biasanya dia membawa obatnya sendiri yang inhalasi, dia dibawa. Kalau misalkan sampai ke rumah sakit, pilihan pertamanya daripada diberikan obat secara oral, ya diberikan obat secara inhalasi. Secara inhalasi, baik itu kalau di rumah sakit ya mestinya pakai inhalasi yang pakai masker gitu ya, pakai masker gitu diinhalasi, obatnya bisa masuk ke dalam langsung masuk ke dalam saluran pernafasan. Kalau yang tidak ya kalau yang biasanya dia bawa untuk serangan akut itu biasanya berupa sediaan yang puff itu loh, yang semprot itu. Jadi yang seperti itu. Jadi obatnya masuk ke dalam saluran pernafasan. Dan itu memerlukan latihan untuk penggunaannya. Jadi nggak serta-merta langsung digunakan, karena memang itu biasanya menjadi salah satu titik atau kesalahan pada pasien dalam penggunaan obatnya. Misalkan penggunaannya langsung gitu aja tanpa ada keahlian tertentu. Jadi kita sebagai farmasi, kalau ada pasien yang mendapatkan obat berupa inhalasi, kita harus bisa memberikan edukasi bagaimana cara penggunaan obat itu dengan baik dan benar, seperti itu.
Ya, berikutnya mengenai beta 2 agonis. Untuk formoterol dan salmoterol, inhalasi long acting beta 2 agonis diindikasikan sebagai adjunctive long term control for patient with a symptom who are already on the low to medium doses inhaled corticosteroid prior to advancing medium or high inhaled corticosteroid. Jadi kalau untuk beta 2 agonis yang long acting itu diindikasikan sebagai terapi tambahan untuk kontrol pasien yang biasanya sudah mendapatkan inhalasi kortikosteroid dengan dosis rendah ataupun dosis tinggi dibandingkan dengan mendapatkan obat kortikosteroid dosis tinggi. Jadi gini, ceritanya seperti ini. Orang-orang yang memiliki kontrol asma yang buruk itu biasanya kan mendapatkan obat-obat berupa kortikosteroid dosis rendah sampai dengan sedang. Nah, biasanya obat-obatan laba ini atau long acting beta agonis ini ditambahkan ya kan ke pasien-pasien yang mendapatkan yang kontrolnya masih buruk terhadap kortikosteroid inhalasi, itu ditambahkan inhalasi beta 2 agonis. Inhalasi beta 2 agonis itu ditambahkan di kortikosteroid dosis rendah sampai dengan sedang dibandingkan dengan penggunaan inhalasi kortikosteroid dosis tinggi, karena penggunaan inhalasi kortikosteroid dosis tinggi itu juga memiliki efek samping yang sangat besar. Ya, efek samping yang sangat besar. Misalkan kalau dosis tinggi itu nggak bisa serta-merta di stop, harus dilakukan tapering dose. Ya, kemudian juga dilakukan bisa meningkatkan kadar gula, menyebabkan osteoporosis kalau penggunaan dalam jangka panjang dengan dosis yang sangat besar. Ya, short acting beta 2 agonis should be discontinued for the acute exacerbation. Long acting agent are effective for acute severe asthma because it can up to 20 minutes for onset and 1 to 4 hours for maximum bronchodilator after inhalation. Nah, penggunaan beta 2 agonis itu sebaiknya dihentikan sementara jika ada serangan eksaserbasi akut. Dan juga untuk laba, long acting beta agonis itu sebaiknya tidak digunakan pada saat serangan asma akut itu. Kenapa? Karena kalau misalkan dia digunakan selama fase akut itu ada serangan akut pakai laba atau long acting beta agonis, pasiennya masih selama 20 menit itu masih sesak nafas. Iya, kalau nggak keburu dipanggil malaikat. Kalau keburu dipanggil malaikat, ya kan? Tapi dia juga memberikan maksimum protectionnya itu cuma 1 sampai dengan 4 jam. Seperti itu. Jadi penggunaan obat SABA dan LABA itu ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana seseorang tersebut perlu menjadi perhatian kita sebagai seorang farmasi, seperti itu. Nah, in acute severe asthma, continuous nebulization of short acting beta agonist is recommended for preventing having unsatisfactory response after 3 dose of beta 2 agonist and PEV or FEV1 less than 30%. Jadi penggunaan nebulasi short acting beta agonis itu masih direkomendasikan, masih boleh digunakan terhadap pasien yang memiliki respon yang belum memuaskan. Setelah 3 dosis dari beta 2 agonis itu masih boleh digunakan. Setelah 3 dosis beta 2 agonis dan FEV-nya atau FEV1 dan PEF-nya kurang dari 30% itu masih boleh digunakan. Nah, in nocturnal asthma, long acting inhaled beta 2 agonist are preferred over oral sustained release beta 2 agonist or sustained release theophylline. Nocturnal asthma may be indicator of inadequate inflammatory treatment. Jadi, kalau pasien asma tersebut masih sering mengalami nocturnal asma, serangan asma pada malam hari, penggunaan inhalasi beta 2 agonis itu menjadi lebih dipilih dibandingkan dengan oral release sustained release beta 2 agonis dan juga dibandingkan dengan sustained release theophylline. Jadi, kalau pasiennya masih sering mengalami serangan asma pada malam hari, maka sebaiknya pasien tersebut mendapatkan obat beta 2 agonis long acting
Seperti itu. Sebab mana tadi? Oh, beta 2 agonis ya. Jadi kalau orang-orang yang memiliki sering mengalami nocturnal asma, itu sebaiknya memang dia mendapatkan inhalasi beta 2 agonis, karena dia memberi beta 2 agonis inhalasi itu memberikan durasi perlindungan yang jauh lebih panjang dibandingkan dengan oral release oral sustain release beta 2 agonis yang dibandingkan dengan penggunaan secara oral atau penggunaan teofilin pada teofilin sustain release seperti itu. Nah, kalau terjadi masih sering terjadi nocturnal asma, itu bisa dicurigai bahwa kontrol atau treatment pengobatan antiinflamasinya itu masih belum adekuat, masih belum mumpuni. Seperti itu, sehingga ada baiknya kalau kita mereview kondisi pasien, kita bisa menyarankan kepada penulis resep untuk memberikan antiinflamasi yang obat-obat atau menggunakan antiinflamasi yang lebih poten, sehingga menurunkan frekuensi kejadian nocturnal asma. Seperti itu. Nah, kortikosteroid, kita ketahui kortikosteroid itu dia bekerja sebagai anti radang. Nah, kortikosteroid itu bekerja dengan meningkatkan jumlah reseptor dari beta 2 agonis. Reseptornya diperbanyak, reseptor beta 2 agonis. Kemudian dia juga meningkatkan responsiveness of beta 2 agonist stimulation. Jadi dia meningkatkan respon beta 2 agonis itu juga ditingkatkan oleh penggunaan kortikosteroid. Selain itu juga dia bekerja dengan menurunkan produksi mukus pada kondisi hipersekresi, kemudian juga menurunkan BHR atau bronchohyperresponsiveness, airway edema and exudation. Nah, makanya ada juga obat-obat yang penggunaan kortikosteroid itu memang ada tempat digunakan di kasus asma ini, karena memang dia memberikan efek yang sangat baik sekali. Nah, inhaled corticosteroid are prefer long-term control therapy for persistent asthma in all patients because of their potency and consistent effectiveness. Jadi inhalasi kortikosteroid itu memang lebih dipilih itu untuk kontrol jangka panjang, ya, untuk kontrol jangka panjang pada pasien-pasien yang mengalami asma persisten, karena memang memiliki efek yang baik, potensinya itu memang baik, ditambah dengan efektivitas yang konstan, ya, constant effectiveness. Jadi memang efeknya yang konstan seperti itu. Nah, berikutnya, ini adalah beberapa kortikosteroid inhalasi yang biasa digunakan secara inhalasi, ya, available inhaled corticosteroid product long delivery and comparative dosage, daily dosage. Nah, kalau di Indonesia itu yang ada hanya beclomethasone, flunisonid, kemudian mometasone itu nggak ada setahu saya di Indonesia, sama triamcinolone itu tidak ada yang bentuk inhalasi di Indonesia setahu saya. Jadi yang ada di Indonesia hanya adalah beclomethasone sama fluticasone. Beclomethasone, budesonid sama fluticasone itu ada di Indonesia. Nah, kalau beclomethasone itu dosisnya 40 sampai dengan 80 mikrogram actuation EHC MDI dan 120 actuation. Jadi beclomethasone itu sedianya ada 20 setiap inhalasi itu memberikan dosisnya itu ada 40 dan 80 mikrogram per semprotan. Seperti itu. Kalau budesonid itu ada 200 mikrogram DPI turbohaler. Jadi karena sediaan untuk inhalasi itu ada macam-macam, juga memberikan
Jadi kita sebagai seorang farmasi harus mengetahui cara penggunaan obat-obat tersebut dan bagaimana cara penggunaan obat, bisa mengajari pasien cara penggunaan obat-obat tersebut. Karena memang zaman saya kuliah profesi apoteker, penggunaan obat-obatan inhalasi itu merupakan salah satu kompetensi dari seorang farmasi. Ya, itu penting sekali untuk digunakan, penting sekali untuk diperhatikan. Jangan serta-merta anggap aja pasiennya ngerti lah, ya nggak bisa juga seperti itu. Karena memang kalau pasiennya nggak ngerti, kontrol asmanya buruk, maka itu juga akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pasiennya. Kan kita nggak mau kan pasiennya untuk kondisinya mengalami perburukan seperti itu. Ya, dan itu juga ada kaitannya juga dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh penjamin. Kalau misalkan pasiennya mengeluarkan duit sendiri sih ya, kita juga harus kasihan juga pada pasiennya kalau misalkan kita mengajari cara penggunaan obat yang kurang tepat seperti itu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan pasiennya semua asma itu ditanggung oleh pasien asma itu ditanggung BPJS dan penggunaan obatnya menjadi tidak tepat. Berapa banyak hal yang mubazir, yang seperti penggunaan obat secara mubazir tersebut yang akhirnya berdampak ke biaya yang harus dikeluarkan oleh penjamin seperti itu. Ya, kita lanjut. Ini adalah inhalasi kortikosteroid yang kalau di Indonesia setahu saya ada beclometasone, budesonide, fluticasone saja yang ada di Indonesia. Sedangkan flunisonide, mometasone, triamcinolone itu belum ada yang dalam bentuk inhalasi di Indonesia. Setahu saya loh ya. Nanti kalau ada salah silahkan diberikan koreksi di kolom komentar. Oke. Nah, ini comparative dosage inhaled corticosteroid. Nah, kalau low daily dose, medium daily dose, kemudian high daily dose, child or adult. Jadi kalau BDP itu adalah BDP? BDP itu adalah beclometasone. Kalau untuk dosis rendah itu adalah 80 sampai dengan 160. Itu untuk anak-anak. Sedangkan untuk dewasa 80 sampai dengan 240 mg. Sedangkan kalau untuk yang dosis medium untuk anak-anak lebih dari 160 sampai dengan 320 mikrogram. Sedangkan kalau untuk dewasa itu ini. Kalau untuk dewasa dosis yang digunakan adalah yang ini. Sedangkan kalau pasien yang mendapatkan dosis tinggi kortikosteroid pada anak-anak itu 320 mikrogram, sedangkan kalau untuk anak-anak adalah lebih dari 480 mikrogram. Nah, kalau budesonide, kalau DPI itu dry power inhale, jadi bentuknya kalau budesonide itu bentuknya dalam bentuk kapsul, ya kapsul nanti dimasukkan ke dalam wadahnya, begitu ditekan maka serbuknya akan keluar dan itu serbuk itulah yang harus dihisap diinhalasi oleh pasien. Nah, kalau budesonide yang DPI itu dosisnya adalah kalau low dose adalah 200 sampai dengan 400 mikrogram untuk anak-anak, sedangkan kalau untuk dewasa 200 sampai dengan 600 mikrogram. Ya, sedangkan kalau untuk nebul untuk anak-anak itu pakainya 500 mikrogram. Kalau untuk orang dewasa itu belum ada data yang ketemu di sini. Nah, kalau untuk yang DPI kalau untuk anak-anak lebih dari 400 sampai dengan 800, kalau dewasa 600 sampai dengan 1200. Kalau untuk dosis tinggi lebih dari 800 dan kalau untuk dewasa lebih dari 1200. Ya, itulah obat-obat yang kortikosteroid yang bisa digunakan. Nah, berikutnya comparison of systemic corticosteroid. Jadi kita membandingkan potensi obatnya kalau jika digunakan secara sistemik, secara oral, secara sistemik ya. Kalau penggunaan secara inhalasi itu kan dia bekerja secara lokal saja. Sedangkan kalau digunakan kortikosteroid digunakan secara
oral dia memberikan dampak secara sistemik. Nah, antiinflamatori potensi. Kalau prednison itu 4, metilprednisolon itu 5, maka dexamethasone memiliki potensi yang paling besar. Ya, memiliki potensi yang paling besar. Semakin besar potensi obat, maka semakin besar pula efek sampingnya. Makanya kenapa ke orang beberapa yang saya tahu itu kalau untuk asma itu yang digunakan bukan potensi yang paling besar, tetapi biasanya menggunakan prednison atau metilprednisolon. Itu yang paling sering digunakan untuk asma. Sedangkan untuk kasus-kasus yang lain itu biasanya memang digunakan adalah dexamethasone. Tapi juga nggak menutup kemungkinan bahwa dexamethasone juga bisa digunakan sebagai antiinflamasi pada kasus asma. Nah, kalau yang di Indonesia yang ada itu adalah prednison, metilprednisolon, dexamethasone itu ada semua dalam bentuk tablet. Sedangkan kalau hidrokortison itu tidak ada di Indonesia dalam bentuk tabletnya. Yang ada hidrokortison itu dalam bentuk krim. Hidrokortison dalam bentuk krim. Biasanya kekuatan sediaannya 2,5 sama dengan 1%. Nah, kemudian kalau kita membandingkan dengan efek mineralokortikoid potensinya, yang paling besar adalah hidrokortison. Ya, sedangkan efek dari mineralokortikoid dari dexamethasone itu 0. Dia tidak memiliki efek terhadap mineralokortikoid. Nah, duration of biological activity yang paling panjang adalah dexamethasone. Kemudian kalau untuk waktu paruh eliminasinya ya rata-rata lah seperti itu. Kita kembali lagi ke mineralokortikoid. Mineralokortikoid itu dia memiliki efek untuk menahan cairan yang ada di dalam tubuh. Seperti itu. Itu adalah efek mineralokortikoid. Jadi ya sebaiknya memang tidak digunakan untuk obat-obatan yang memiliki mineralokortikoid. Tapi kalau prednison, metilprednisolon dan dexamethasone kan relatif lebih rendah ya, seperti itu untuk efek mineralokortikoidnya. Biasanya ini digunakan untuk untuk asma itu yang biasanya paling sering digunakan adalah ini, prednison dan metilprednisolon. Dexamethasone bisa digunakan tapi jarang-jarang setahu saya. Berikutnya ini adalah apa ya? Farmakokinetik dan farmakodinamik dari corticosteroid comparison-nya. Wah, ini sama saja. Ya, duration of biologic activity, systemic clearance, ini yang bawah ini adalah profil farmakokinetiknya. Misalkan reseptor binding affinity-nya itu yang paling besar adalah FP atau FP itu fluticasone nih. Kemudian oral bioavailability-nya ini kurang dari 1, systemic clearance-nya itu 66, half life-nya itu kalau yang IV secara dibandingkan dengan inhalasi itu yang paling lama adalah penggunaan secara intravena itu 7,8 inhalasi itu sampai dengan 14,4 jam. Sedangkan kalau untuk injeksi dia cuma 7,8 jam, cuma setengahnya. Makanya itu fluticasone juga relatif banyak digunakan untuk kontrol obat secara penggunaan obat-obat secara inhalasi. Nah, berikutnya systemic toxicity of inhaled corticosteroid is minimal with low to moderate inhaled dose, but the risk of systemic effect increase with the high dose. Nah, efek kortikosteroid secara toksisitas kortikosteroid secara inhalasi itu relatif minimal dengan penggunaan dosis ringan sampai dengan menengah. Tapi resiko efek secara sistemik itu meningkat dengan penggunaan kortikosteroid yang high dose. Seperti itu. Nah, local adverse effect include dose dependent oropharyngeal candidiasis and dysphonia which can be reduced by the use of spacer device. Jadi
efek samping lokal dari penggunaan kortikosteroid secara inhalasi itu dapat diturunkan dengan spacer. Jadi ada alat tersendiri namanya spacer, nanti di belakang ada gambarnya. Spacer itu dia digunakan misalkan ada alatnya kan seperti ini, alatnya di sini ditambahkan spacer, penambah itu pemberi jarak ya, spacer itu memberi jarak, dan satu lagi yang satunya lagi itu akan masuk ke mulut pasien. Nah, dengan spacer itu dia dapat menurunkan menurunkan efek samping dari orofageal candidiasis, kemudian dysphonia itu juga dapat diturunkan. Selain itu, kita juga bisa memberikan saran kepada pasien itu kalau pasien setelah menggunakan kortikosteroid menggunakan obat yang mengandung obat-obatan kortikosteroid inhalasi ini, sebaiknya pasien memang harus berkumur. Ya, berkumur tujuannya apa? Untuk membersihkan kortikosteroid yang kemungkinan masih menempel di mulut. Ya, itu harus diperhatikan supaya tidak terjadi orofageal candidiasis. Seperti itu. Nah, systemic corticosteroid are indicated in all patients with acute severe asthma not responding completely to initial inhaled beta-2 agonist administration. Jadi, penggunaan kortikosteroid oral ya, itu diindikasikan kepada semua pasien yang dia itu mengalami akut severe asma, asmanya akut parah pula. Tetapi dia tidak memberikan respon yang baik terhadap penggunaan beta-2 agonis inhalasi. Nah, kalau misalkan pasiennya sudah menggunakan 3 sampai dengan 4 dosis beta-2 agonis inhalasi tapi masih belum oke, kontrol asmanya masih belum oke, ya sudah, mau nggak mau sebaiknya memang ditambahkan beta-2 agonis ditambahkan kortikosteroid secara oral seperti itu. Nah, penggunaan high dose sistemik kortikosteroid selama short term, selama jangka pendek 1 sampai dengan 2 minggu itu tidak menghasilkan toksisitas serius. Nah, the ideal method is to use the short burst and then maintenance the patient on appropriate long term control therapy with inhaled corticosteroid. Jadi berdasarkan literatur yang saya baca ini, dia menunjukkan bahwa idealnya itu digunakan metode ledakan maksudnya burst itu kan ledakan ya. Jadi dia pertama dihajar dulu pakai dosis besar 1 sampai dengan 2 minggu. Nah, setelah menggunakan 1 sampai 2 minggu pasiennya terkontrol, maka dilanjutkan dengan penggunaan kontrol terapinya itu dengan menggunakan kortikosteroid yang inhalasi. Jadi pertama dia digunakan kortikosteroid yang high dose yang secara oral. Kemudian setelah 1 sampai dengan 2 minggu dilanjutkan dengan penggunaan obat kortikosteroid secara inhalasi. Itu akan memberikan efek yang lebih baik berdasarkan literatur yang saya baca ini. Nah, pada pasien yang memerlukan chronic systemic corticosteroid for asthma control, the lowest possible dose should be used. Toxicity may be decreased by alternate day therapy or high dose inhaled corticosteroid. Jadi penggunaan pada pasien-pasien yang memerlukan sistemik kortikosteroid kronik sistemik kortikosteroid untuk kontrol asmanya, maka sebaiknya digunakan adalah dosis seminimal mungkin tapi dia masih memberikan efek yang baik. Ya, toksisitasnya juga akan berkurang jika digunakan alternate day therapy. Jadi digunakan berjarak atau digunakan high dose kortikosteroid itu juga lebih baik dibandingkan dengan kortikosteroid yang sistemik itu tadi. Nah, berikutnya, nah ini adalah ya sama lah seperti tadi untuk dosis-dosisnya nanti bisa dibaca sendiri. Ya,
Nah, ada lagi namanya kombinasi ICS dengan LABA, ada kombinasi ICS dengan ICS itu adalah inhaled corticosteroid, ya, inhalasi kortikosteroid dikombinasi dengan LABA. Misalkan fluticasone dikombinasi dengan salmeterol, budesonide, formoterol, mometasone, formoterol, itu bisa dikombinasi juga. Ini dosisnya nanti bisa dibaca sendiri seperti itu. Nah, berikutnya adalah golongan metilsantin. Metilsantin itu yang terkenal adalah theophylline. Theophylline appears to produce bronchodilation by inhibiting phosphodietylesterase, which may also result of anti-inflammatory and other non-bronchodilator activity. Terus the decrease cell mass mediator release, decrease eosinophil basic protein release, decrease T lymphocyte proliferation, decrease T cell cytokine release and decrease plasma exudation. Jadi theophylline itu dia bekerja dengan cara menghambat fosfodiesterase, yang mana dengan penghambatan fosfodiesterase itu tadi dia akan menghasilkan efek-efek anti-inflamatori dan beberapa efek non bronkodilator lainnya. Ya, dia dapat bekerja juga melalui beberapa cara. Yang pertama adalah menurunkan pelepasan mediator-mediator dari sel mas tersebut, dari sel mas. Yang kedua, menurunkan protein pelepas eosinofil. Kemudian juga menurunkan proliferasi dari limfosit T. Tadi kan ada limfosit T, ada limfosit T1 dan limfosit T2 ya, yang kita pelajari kemarin. Itu juga dihambat. Kemudian juga pelepasan sitokinnya juga dihambat, dan juga menurunkan plasma exudation. Jadi eksudat atau eksudatnya itu juga diturunkan. Nah, methylxanthine are ineffective by aerosol but must use systematically, orally or IV. Methylxanthine itu dia tidak bisa digunakan secara inhalasi. Methylxanthine dia hanya bisa digunakan jika digunakan secara oral, baik secara oral maupun secara sistemik, baik secara oral maupun secara IV. Nah, theophylline itu berita buruknya adalah termasuk obat yang tidak populer. Kenapa? Karena memang theophylline itu memiliki indeks terapi yang sempit. Ya, indeks terapinya sempit. Jadi dia termasuk obat yang tidak populer untuk digunakan. Tetapi masih ada orang-orang yang responsif terhadap penggunaan methylxanthine ini. Nah, sustained release theophylline is prefer oral preparation where complex with ethylenediamine is prefer parenterally product to increase solubility. IV theophylline is also available. Jadi pengobatan theophylline yang digunakan secara oral itu biasanya dibentuk dalam kompleks ethylenediamine sehingga dikenal dengan nama aminofilin. Jadi jangan bingung, theophylline sama aminofilin itu sama saja. Ya, itu penggunaan aminofilin itu dipilih karena memang dia memberikan peningkatan terhadap kelarutannya dibandingkan dengan theophylline saja. Nah, dari theophylline kalau yang per oral itu biasanya namanya aminofilin, sedangkan kalau yang injeksi namanya theophylline injeksi. Nah, theophylline is eliminated primarily by metabolism via hepatic cytochrome P450 mixed function oxidative microsomal enzyme. Nah, theophylline itu biasanya dieliminasi melalui jalur metabolisme sitokrom P450, ditambah juga dengan jalur oksidasi mikrosomal. Ya. Nah, biasanya dia digunakan dieliminasi melalui sitokrom P450-1A2 dan sitokrom P450-3A4 pada subtipe itu. Nah, makanya pada subtipe ini obat-obat itu banyak substratnya, baik itu inhibitor maupun induktornya. Jadi theophylline itu juga merupakan salah satu obat yang memiliki interaksi yang cukup banyak. Sudah obatnya indeks terapinya sempit, interaksinya juga banyak. Itu menjadi yang perlu menjadi perhatian. Kalau digunakan obat yang dengan induksi, yang menginduksi sitokrom ini, yang ditakutkan adalah kalau misalkan efeknya menjadi
menurun atau bahkan meningkat. Kalau menurun pasiennya nggak sembuh-sembuh, kalau meningkat malah muncul efek samping. Itulah yang dikhawatirkan dari penggunaan theophylline, sehingga penggunaan theophylline sekarang menjadi tidak begitu populer di setting rumah sakit maupun di setting klinik. Tapi kalau untuk setting apotek mungkin masih ada yang menggunakan metilsantin, tapi juga jarang saya temui di apotek pasien-pasien yang menggunakan metilsantin seperti itu. Nah, selain itu theophylline juga mempunyai interpatient variability in clearance. Clearance-nya atau bersihannya dari kreatininnya itu sangat berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tuh. Sehingga untuk bersihan clearance-nya itu, untuk bersihan berapa darah yang dibersihkan dari theophylline itu sangat berbeda antar individu satu dengan individu yang lainnya, sehingga routine monitoring of serum theophylline concentration is essential for safe and effective use. Itu kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia masih belum banyak dilakukan untuk monitoring kadar obat dalam darah, masih belum banyak. Nah, steady state range to 5 to 15 mikrogram per mili is effective and safe for the most patient. Sedangkan untuk kadar serumnya itu yang paling efektif adalah 5 sampai dengan 15 mikrogram per mili. Itu aman dan efektif dalam pengobatan asmanya. Tapi kalau di Indonesia jarang dilakukan ya ini ya, untuk kontrol kadar obat dalam darahnya. Sustained release oral preparation are favor for outpatient therapy, but each product has a different release preparation unaffected by food that can be administered minimum of every 12 hour in the most patient are preferable. Jadi setahu saya kalau metilsantin itu ada yang tablet, ada yang kapsul bentuk sediaannya, sehingga supaya tidak dipengaruhi oleh makanan, maka sebaiknya digunakan setiap 12 jam. Ya. Sustained release theophylline is the less effective than inhaled corticosteroid and the no more effective than oral sustained release beta-2 agonist, cromolyn and leukotriene antagonist. Yaitu karena memang metilsantin itu sekarang sudah menjadi tidak terlalu populer ya, karena memang satu, indeks terapinya sempit, yang kedua interaksinya banyak, yang ketiga ternyata dia tidak lebih efektif daripada inhalasi kortikosteroid dan tidak lebih efektif dibandingkan dengan beta-2 agonis, sehingga metilsantin sekarang penggunaannya menjadi berkurang istilahnya. Nah, the addition of theophylline to optimal inhaled corticosteroid is similar to doubling dose of inhaled corticosteroid and is less effective overall than long-acting beta-2 agonist as adjunctive therapy. Berikutnya, ada lagi yang namanya obat-obatan yang merupakan golongan antikolinergik. Contohnya adalah ipratropium bromida dan tiotropium bromide. Itu dia bekerja dengan menghambat reseptor muskarinik. Nah, kalau dia sudah menghambat reseptor muskarinik, they produce bronchodilation only in cholinergic mediated bronchoconstriction. Anticholinergic are effective bronchodilator but are not as potent as beta-2 agonis. Jadi anticholinergic itu memang masih efektif untuk digunakan dan masih banyak juga digunakan oleh beberapa masih banyak digunakan juga. Tetapi dia efek bronchodilatornya itu tidak sepoten beta-2 agonis. Nah, the time to reach maximum bronchodilation of aerosol ipratropium bromide is longer than aerosolized short acting beta-2 agonis. Nah, itu. Kalau anticholinergic itu memerlukan waktu onset 30 sampai dengan 60 menit, sedangkan kalau beta-2 agonis itu perlu waktu cuma 5 sampai dengan 10 menit saja. Kan ya sangat lama ya waktunya ya, sehingga kalau kita menggunakan beta-2 anticholinergic itu memerlukan waktu yang cukup lama memberikan waktu yang cukup lama untuk memberikan efeknya.
Ipratropium bromide has duration of action 4 to 8 hours. Tiotropium bromide durationnya sampai dengan 24 jam. Inhaled ipratropium bromide only indicated as adjunctive therapy in severe acute asthma. Not completely respond to beta-2 agonist alone, but because it does not improve outcome in chronic asthma. Nah, ipratropium bromide sama tiotropium bromide itu dia tidak bisa bekerja dengan sendirinya. Tidak bisa bekerja sendiri. Dia digunakan sebagai adjuvan atau terapi tambahan pada asma yang bersifat akut, yang tidak responsif 100% jika digunakan beta-2 agonis sendiri. Jadi, kalau severe akut asma itu yang bisa digunakan adalah kombinasi antara beta-2 agonis tambah kortikosteroid. Kalau masih belum mempan, barulah ditambah dengan antikolinergik. Kalau antikolinergik saja berdiri sendiri, dia nggak akan mumpuni untuk meredakan gejala asmanya tersebut. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah cell mass stabilizer. Nah, kenapa cell mass itu menjadi penting untuk kita perhatikan? Karena kita ketahui di awal kemarin bahwa salah satu penyebab kejadian asma itu adalah degranulasi atau pecahnya sel mass. Kalau sel mass pecah setelah berikatan dengan imunoglobulin E, maka yang terjadi adalah pelepasan mediator inflamasi yang akan memicu kejadian asma. Iya kan? Nah, sehingga salah satu strategi terapinya adalah dengan menstabilkan sel mass tadi yang kalaupun berikatan dengan IgE maka tidak pecah. Nah, obat-obat yang bisa digunakan untuk menstabilkan sel mass tersebut diantaranya adalah cromolyn sodium sama nedokromil sodium. Nah, dia akan bekerja dengan cara menstabilkan sel mass. Kalau sel mass tidak pecah, maka tidak akan keluar mediator-mediator seperti histamin, kemudian leukotrien dan kawan-kawan itu dia tidak akan bekerja tidak akan melepaskan mediator-mediator inflamasi tersebut. Nah, cell mass stabilizer dia bekerja dengan cara menghambat respon to allergen challenge as well as AIB but do not cause bronchodilation. Jadi, dia itu hanya menghambat respon terhadap reaksi alerginya, tetapi dia tidak bekerja sebagai bronkodilatasi. Nah, makanya itu cell mass stabilizer itu hanya digunakan sebagai terapi tambahan. Nah, kemudian untuk golongan-golongan cell mass stabilizer tersebut, dia hanya bekerja jika digunakan secara inhalasi. Ya, hanya digunakan secara inhalasi. Kalau cromolyn itu bisa juga nedokromil itu ada dalam bentuk sediaan inhalasi, meterdot inhaler. Jadi dia seperti semprotan tersebut, seret gitu, seperti semprotan asma, tapi dia hanya bentuknya MDI. Sedangkan kalau untuk cromolyn dia hanya bekerja sebagai nebulizer. Dia tersedia dalam bentuk nebulizer solution. Nah, cromolyn and nedokromil are indicated for the prophylaxis of asthma for mild persistent asthma in children and adult regardless of etiology. Jadi, dia hanya digunakan sebagai profilaksis pada asma persisten yang menengah atau moderate. Yang ringan. Asma persisten yang ringan pada anak-anak dan dewasa apapun penyebabnya. Itu hanya digunakan sebagai profilaksis supaya tidak terjadi serangan. Itu namanya profilaksis. Their effectiveness is comparable to theophylline or leukotriene antagonist for persistent asthma. Most patients experiencing improvement 1 to 2 weeks, but it may take longer to achieve maximum benefit. Patients should initially receive cromolyn or nedokromil 4 times daily. After stabilization of symptom, the frequency may be reduced to 2 times daily for nedokromil and 3 times for cromolyn. Jadi orang-orang yang setelah mengalami serangan asma, dia mendapatkan sudah sembuh, sudah terkontrol.
dia sebaiknya menggunakan kromolin sama nedokromil itu 4 kali sehari. Nah, setelah memang dipastikan kondisinya stabil, profilaksisnya itu bisa diturunkan menjadi penggunaan 2 kali atau 3 kali, 2 kali untuk nedokromil dan 3 kali untuk kromolin. Itu digunakan untuk tujuan untuk tujuan profilaksis. Nah, kemudian leukotriene modifier. Leukotriene modifier itu namanya namanya Lucas. Ada Xavier Lucas dan Monte Lucas. Yang di sini adalah mereknya ya. Jadi yang ini adalah mereknya, nama mereknya nggak akan saya sebut. Itu adalah oral leukotriene receptor antagonis that reduce pro-inflammatory and bronchoconstriction effect of leukotriene D4. Jadi Xavier Lucas sama Monte Lucas itu adalah leukotriene antagonis reseptor. Jadi dia akan menduduki reseptor dari leukotriene tersebut. Kalau leukotriennya itu tidak bisa menduduki singgasananya, maka akan menurunkan respon proinflamatorinya. Karena kita ketahui bahwa leukotriene adalah suatu senyawa yang bersifat sebagai proinflamatori. Dia akan memicu kejadian inflamasi. Kalau dia tidak menduduki reseptornya, maka respon proinflamatorinya tersebut akan berkurang, seperti increase microvascular permeability. Jadi ada penurunan permeabilitas dari mikrovaskularnya. Kemudian airway edemanya juga akan berkurang. Ya, banjirnya berkurang, permeabilitas dari mikrovaskularnya juga akan berkurang, dan juga efek dari bronkokonstriksinya juga akan berkurang. Nah, pada dewasa dan anak-anak yang mengalami persisten asma, dia akan meningkatkan fungsi tes dari fungsi tes paru-parunya. Ya, dan juga jika digunakan Xavier Lucas dan Monte Lucas itu dia akan menurunkan nocturnal awakening akibat nocturnal asma. Serangan nocturnal asma itu juga akan diturunkan. And beta 2 agonist and improve asthma symptom. Jadi kalau menggunakan Xavier Lucas dan Monte Lucas, dia juga selain meningkatkan memperbaiki fungsi dari paru-parunya tersebut, dia juga akan menurunkan frekuensi kejadian nocturnal asmanya. Jika jika digunakan bersama dengan beta 2 agonis. Akan tetapi they are not used to treat acute exacerbation and must taken on regular basis even during symptom free period. Jadi untuk Xavier Lucas dan Monte Lucas dia tidak bisa digunakan pada kondisi akut. Dia hanya bisa digunakan pada kondisi stabil. Pasiennya sudah stabil, itu baru bisa digunakan, dan juga harus digunakan dengan secara reguler selama free symptom period. Jadi selama bebasnya gejala itu baru bisa digunakan. Kalau saat ada serangan dia tidak bisa digunakan. Leukotriene modifier itu yang namanya Monte Lucas sama Xavier Lucas itu. Kalau di Indonesia setahu saya itu sudah ada, obat ini sudah ada, tetapi harganya masih lumayan mahal. Ya, berikutnya ada lagi yang namanya omalizumab. Omalizumab itu adalah anti IgE, antibody anti IgE. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa pada saat early phase dari serangan asma itu kan imunoglobulin E jumlahnya meningkat. Nanti dia ketemu sama reseptornya. Nah, omalizumab itu dia akan memblokade imunoglobulin tadi, imunoglobulin E, sehingga dia tidak ketemu sama reseptornya yang di sel mas itu tadi. Nah, anti-immunoglobulin E antibody approved for treatment of allergic asthma not well controlled by oral or inhaled corticosteroid. The dosage is determined by patient baseline serum total IgE and body weight. Dosage range from 150 to 375 mg given subcutaneously at either 2 or 4 weeks interval. Jadi omalizumab ini itu dia
hanya bisa digunakan kalau kita sudah tahu dosis dari imunoglobulin E-nya dan juga berat badannya. Nah, itu baru bisa dihitung berapa dosis yang bisa digunakan. Untuk rentang dosisnya itu bisa 150 mg sampai dengan 375 gram digunakan secara injeksi subkutan. Injeksi subkutan selama 2 sampai dengan 4 minggu interval. Jadi penggunanya bisa sebulan sekali. Injeksinya sebulan sekali, sama kayak injeksi KB. Sebulan sekali. Ya. Because of its high cost is only indicated as a step 5 or 6 for patients who have allergy and severe persistent asthma that is inadequately controlled with combination of high dose inhaled corticosteroid and the long acting beta 2 agonist. Di luar negeri aja masih bilang high cost loh kalau untuk omalizumab ini. Ya, omalizumab itu masih harganya masih lumayan masih harga mahal ya. Harganya masih lumayan masih mahal. Coba saya search aja harga. Kalau yang saya temukan itu harganya satu botol, satu vial itu sekitar $1.188. Berarti kalau dikalikan 14.500, 1.188 dikali 14.500, harganya sekitar 17 juta. 17 juta untuk satu kali untuk satu vial itu, untuk satu vial injeksi. Nah, makanya itu di Amerika Serikat itu dikatakan bahwa itu hanya digunakan untuk tahap kelima dan tahap keenam setelah setelah sudah tidak terkontrol dengan penggunaan high dose inhaled corticosteroid sama long acting beta 2 agonist. Nah, itu. Nah, akan tetapi obat omalizumab itu juga memiliki efek yang relatif berbahaya, yaitu memiliki insiden kejadian anafilaksisnya itu sekitar 0,1%. Dan reaksinya itu terjadi 70% itu 2 jam setelah pemberian. Dan beberapa beberapa reaksi lainnya itu terjadi 24 jam setelah pemberian injeksi tersebut. Jadi harus memang benar-benar diperhatikan seperti itu. Ya, jadi sebaiknya memang kalau setelah menggunakan omalizumab untuk pertama kalinya sebaiknya memang harus stay di rumah sakit terlebih dahulu, karena yang ditakutkan kalau terjadi muncul kejadian anafilaksis dan tidak segera ditangani dengan cepat itu bisa berbahaya bagi pasiennya. Nah, ini adalah usually dosage for quick relief medication for asthma in home setting. Ini adalah dosis yang bisa digunakan untuk setting rumah kalau misalkan ada pasiennya di rumah. Nah, misalkan ada albuterol yang inhalasi atau MDI, DPI. Itu satu untuk anak-anak usia 0 sampai dengan 11 tahun yang di sini ya. Itu adalah 1 sampai dengan 2 semprotan setiap 4 sampai dengan 6 jam jika diperlukan. Sedangkan kalau dewasa dan anak-anak lebih dari 12 tahun itu 2 semprotan setiap 4 sampai dengan 6 jam jika diperlukan. Jadi kalau satu saja, kalau untuk anak-anak kalau satu saja sudah oke ya, sudah nggak perlu tambahan lagi. Itu untuk inhaled SABA. Ya. Kalau sistemik kortikosteroid itu kalau misalkan metilprednisolon itu 1 sampai dengan 2 mg per kilogram berat badan per hari per oral, itu terbagi dalam 2 dosis selama 3 sampai dengan 10 hari. Itu untuk anak-anak, tergantung dari berat badannya. Sedangkan kalau untuk orang dewasa itu 40 sampai dengan 60 mg per hari melalui mulut atau single or two device dose. Itu untuk metilprednisolon. Tetapi kok kayaknya kalau sampai dengan 40 mg kok jarang ya saya ketemu kalau di Indonesia kok saya jarang ya ketemu penggunaan sampai dengan 40 mg itu untuk metilprednisolon seperti itu. Nah,
Untuk yang long acting beta agonis, kalau untuk long acting beta agonis itu untuk salmeterol. Untuk anak-anak usia dengan 3 sampai dengan 4 tahun itu masih belum tersedia datanya. Sedangkan kalau untuk 4 sampai dengan 11 tahun itu one inhalation every 12 hour. Jadi setiap 12 jam itu mendapatkan satu inhalasi salmeterol. Kalau formoterol itu kalau untuk anak-anak 0 sampai dengan 4 tahun itu masih belum ada datanya. Kalau untuk anak-anak usia 5 tahun itu inhaled one capsule every 12 hour. Jadi kalau formoterol itu kapsul tapi yang dia diinhalasi. Nanti dimasukkan ke dalam alat khusus nanti. Nah, kalau untuk apa namanya? Leukotrien. Kalau untuk leukotrien modifier, kalau untuk Montelukast itu ini dosisnya. Kalau untuk dewasa ini dosisnya. Imetilsantin sama imunomodulatornya. Ini masih sama untuk emergency department in or hospital. Jadi ini untuk kondisi dosis untuk IGD atau untuk setting rumah sakit. Misalkan kalau pakai inhale beta 2 agonis, ini misalkan albuterol 2,5 sampai dengan 5 mg setiap 20 menit untuk 3 dosis, kemudian 2,5 sampai dengan 10 mg setiap 1 sampai dengan 4 jam jika diperlukan, atau 10 sampai dengan 15 mikrogram per jam konstan continuously. Sedangkan kalau untuk anak-anak ini dosisnya only selective beta 2 agonis are recommended. Jadi hanya beta 2 agonis yang selektif yang direkomendasikan. For optional delivery, dilute aerosol to minimum of 4 ml at a glass gas flow 6 to 8 liter per minute. Use face mask if patient less than 4 years. Jika pasiennya kurang dari 4 tahun itu pakai face mask. Kalau albuterol ini nanti keterangannya bisa dibaca sendiri. Kalau systemic beta 2 agonis ya, untuk setting ER atau ER itu IGD itu bahkan bisa menggunakan epinefrin. Nih, epinefrin 1/1000 ya. Tapi kayaknya jarang digunakan ini untuk epinefrin. Kemudian ada antikolinergik, ada kortikosteroid. Nah, ini adalah tahapan-tahapan dari penggunaan stepwise approach to control symptom and minimize future risk. Jadi, ini dari Gina. Yang tahap pertama itu kalau misalkan pasiennya asma, yang tahap pertama itu pertimbangkan hanya penggunaan inhaled kortikosteroid dosis rendah. Ya, itu tahap pertama. Relievernya gunakan SABA jika diperlukan. Jadi selain menggunakan kortikosteroid inhalasi, gunakan SABA jika diperlukan. Short acting beta agonis. Nah, step 2, tahap yang kedua, kalau misalkan low dose ICS sama SABA PRN Prorenata tersebut masih belum mumpuni untuk mengontrol serangan asmanya, maka itu masuk ke tahap 2. Tahap 2 itu yang digunakan adalah leukotriene reseptor antagonis, pakai leukotriene reseptor antagonis. Jadi selain dari low dose ICS, selain dari low dose inhalasi kortikosteroid dosis rendah, maka bisa dipertimbangkan untuk penggunaan leukotriene antagonis seperti Zafirlukast atau Montelukast. Nah, relievernya itu bisa menggunakan SABA, tetap menggunakan SABA. Yang ketiga, kalau masih belum mumpuni juga, maka bisa ditambahkan dengan low dose ICS atau dengan LABA. Jadi bisa menggunakan long acting beta agonis ditambah dengan ICS atau inhaled corticosteroid. Nah, maka bisa ditambahkan juga berikutnya dengan kalau
kalau misalkan menggunakan laba, maka yang berikutnya controller optionnya yang berikutnya adalah menggunakan medium to high ICS atau low or dose SCR ditambah dengan LRTA, leukotriene antagonis, atau bisa juga misalkan kalau step 3 tadi laba kemudian high dose ICS ditambah leukotriene antagonis atau ditambah juga dengan theophylline. Jadi obatnya sudah semakin banyak nih. Ya, masih belum terkontrol juga, maka pakai medium or high ICS or laba. Misalkan kita pakai laba. Laba ditambah dengan tiotropium bromide atau antikolinergik, ditambah dengan high dose ICS inhaled corticosteroid, ditambah dengan LRTA, atau ditambah dengan, kalau LRTA-nya nggak ada, maka bisa ditambah dengan theophylline. Nah, untuk relievernya itu bisa digunakan SABA atau low dose ICS atau formoterol. Nah, itu adalah step-stepnya. Nanti kalau untuk step 5 itu bisa ditambahkan mulai, kalau misalkan masih belum terkontrol juga, itu sudah omalizumab itu bisa masuk, memiliki tempat karena memang harganya lumayan mahal. Itu yang pertama. Nah, ini pun juga harus dilakukan assessment atau penilaian secara terus-menerus. Ya. Bagaimana kontrol simptomnya seperti apa, faktor resikonya seperti apa, apakah kepatuhan pasiennya sudah baik, kemudian preferensi dari pasien itu seperti apa, kemudian disesuaikan lagi dengan treatmentnya. Oke, di-adjust lagi, disesuaikan lagi treatmentnya pasien. Maka kemudian direview lagi. Kalau sudah mendapatkan obat yang baru, direview lagi. Bagaimana gejalanya, apakah muncul eksaserbasi, muncul efek samping atau tidak, apakah pasiennya puas atau tidak, kemudian juga dilihat dari fungsi paru-parunya seperti bagaimana. Kalau sudah, assess lagi. Dan ini yang gambar bulat-bulat itu dilakukan terus-menerus. Ini dilakukan terus-menerus. Ya, jadi assessmentnya itu tidak bisa dilakukan tidak hanya dilakukan sekali saja, dia harus dilakukan terus-menerus assessmentnya ini. Bagaimana responnya, diagnosa risk faktor resikonya seperti apa, kemudian sesuaikan lagi dosisnya, lihat responnya seperti apa, dan itu terus dilakukan. Ya, berikutnya manajemen akut asma. In akut asma, early appropriate intensification of therapy is important to resolve the exacerbation and prevent relapse and the future severe airflow obstruction. Early and aggressive treatment is necessary for quick resolution. Pada saat pasien itu mengalami serangan atau adanya serangan akut, pada kondisi akut, maka pengobatan yang intensif itu memang diperlukan. Karena memang tujuannya adalah untuk segera menyelesaikan eksaserbasinya atau menyelesaikan serangannya, kemudian mencegah relapse dan juga mencegah obstruksi yang berkepanjangan. Seperti itu. Makanya jangan kaget kalau misalkan pada kondisi akut itu pengobatannya agresif seperti itu. Nah, based on initial response of SABA therapy, the severity of exacerbation is assessed and treatment is appropriately intensified. Patient deteriorating quickly or not respond to quick relief medication shall not go to emergency department for assess the treatment and exacerbation. Nah, ini adalah management of asthma exacerbation and home treatment, nanti bisa dibaca sendiri. Bagaimana dia kalau misalkan memberikan respon yang baik seperti apa, menilai keparahannya seperti apa. Pertama menilai keparahannya ini dulu. Menilai keparahannya seperti apa, setelah menilai keparahannya, kemudian initial treatmentnya. Initial treatmentnya seperti apa? Apakah kalau dia memiliki respon yang baik, no wheezing, dyspnea dan kawan-kawannya, kemudian bagaimana? Kalau incomplete respon itu seperti apa? Kalau poor respon, responnya buruk, itu apa yang harus dilakukan? Kalau responnya buruk, ya mau nggak mau, suka nggak suka harus segera dibawa ke rumah sakit. Nggak ada pilihan untuk menunda. Nah, intermittent asthma. Patient with intermittent asthma only need SABA. The asthma classification include patient with exercise-induced bronchospasm, seasonal asthma, asthma symptom associated with infrequent trigger exposure. Nah,
Regular treatment with ICS or LRTA is recommended if SABA treatment is needed daily for exercise and not working effectively. Nah, penggunaan inhaled corticosteroid or LRTA is direkomendasikan jika SABA itu tidak bekerja secara efektif, seperti itu ya. Nah, ada lagi persistent asthma. Pasien with persistent chronic asthma require daily long-term control therapy. ICS are long-term therapy medication of choice at all level severity. Jadi berdasarkan tingkat keparahannya, semua tingkat keparahannya itu, kalau persistent chronic asthma itu pilihannya adalah menggunakan inhaled corticosteroid. And all age, untuk semua tingkat keparahan dan tingkat usia. SABA itu diresepkan kepada pasien jika diperlukan. Nah, yang menarik adalah therapeutic plan must be individualized. Kenapa? Karena yang namanya asma itu bersifat individual. Walaupun sama-sama laki-laki, sama-sama usia 13 tahun, tapi kan tingkat keparahannya berbeda-beda, sehingga pengobatannya pun tidak bisa dipukul rata, tergantung dari kondisi dan keparahan pasiennya tersebut. Nah, ini sama saja yang di awal tadi. Untuk anak-anak usia 0 sampai dengan 4 tahun. Step 1, kalau intermittent asma itu pakainya SABA PRN. Ya. Kemudian juga kalau step 2, low dose ICS, alternatifnya pakai Montelukast. Kalau step 3 pakai medium dose ICS. Nah, selain penggunaan obat-obat tersebut, edukasi pasien itu dan lingkungannya juga menjadi penting. Misalkan dia mengalami asma karena memang adanya debu di lingkungannya, sehingga bagaimana cara dia untuk mengontrol tersebut lingkungannya, setidaknya dari rumahnya sendirilah, untuk tidak memicu kejadian asma. Ya, itu untuk anak-anak usia 0 sampai dengan 4 tahun. Itu yang berikutnya ini adalah persistent asthma daily medication. Nanti bisa dibaca sendiri. Ya, berikutnya itu untuk anak-anak lebih dari 12 tahun sampai dengan dewasa. Yang prefer kalau yang pada step pertama itu adalah pakai SABA PRN. Ya, yang kedua adalah ICS, alternatifnya adalah pakai LRTA atau theophylline. Ya, ini bisa dibaca lagi, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini algoritma terapinya, nanti dibaca sendiri. Nah, ini untuk manajemen pada populasi kehamilan. Nah, sekitar 4 sampai dengan 8% wanita itu wanita hamil itu affected by asthma with 1/3 experiencing worsening asthma during pregnancy. Jadi 4 sampai dengan 8% wanita hamil itu biasanya mengalami asma. Ya, dan sepertiga dari 4 sampai dengan 8% itu mengalami perburukan kontrol asma selama kehamilan. Dan it is safer for pregnant women to have stepwise approach to asthma therapy in pregnancy is familiar to that for general population. Jadi stepwise-nya itu sama saja dengan populasi umum. Nah, budesonide is the most safety data in human and in the preferred ICS. However, there's no data indicated that other ICS increase risk of the mother or fetus. Jadi yang paling aman berdasarkan data yang ada itu sampai sekarang ini adalah penggunaan budesonide. Ya, albuterol is a drug of choice for treating asthma symptom and asthma exacerbation in patient in pregnancy. Jadi penggunaan albuterol atau salbutamol itu masih menjadi pilihan utama pada pasien-pasien yang mengalami asma disertai dengan kehamilan. Ya. Berikutnya, pada anak-anak muda, asma tadi kemarin disebutkan bahwa asma itu termasuk penyakit yang relatif banyak ditemukan pada populasi anak-anak. Pilihannya juga masih albuterol dan ICS, inhaled corticosteroid. However, the Montelukast is common
use because it's available in oral and chewable formulation and it's not corticosteroid. Jadi penggunaan Montelukast sekarang juga sudah mulai banyak digunakan pada anak-anak karena dia tersedia dalam bentuk sediaan oral dan juga dalam bentuk tablet kunyah seperti itu. Nah, nebulization treatment is commonly used and MDI and VHC is become more popular due decreasing time of administration compared with nebulization. Jadi sekarang penggunaan MDI sama VHC itu juga semakin meningkat jumlahnya karena penggunaannya itu menurunkan waktu penggunaan dibandingkan dengan penggunaan nebulasi. Nah, budesonide is the only corticosteroid available in nebulation form and approved for use in this age. Jadi kalau pada anak-anak itu ya budesonide juga relatif masih aman. If young patients are not controlled with as needed SABA, they should be stepped up to low dose ICS. LRTA are alternative to ICS in the patient continues to be uncontrolled on low dose ICS. The ICS may be increased to medium dose, LRTA may be added to low dose ICS. Jadi maksudnya di sini adalah pasien yang tidak terkontrol dengan SABA itu dia bisa menggunakan step up ditambahkan dengan low dose ICS, inhaled corticosteroid. Nah, kalau tidak maka pasien bisa menggunakan LRTA. LRTA itu ditambahkan pada SABA dan ICS. Atau kalau misalkan mau naik ya bisa juga naik ke medium dose. Bisa naik pilihannya adalah kalau SABA nggak bisa, kalau hanya SABA saja yang nggak bisa, maka dinaikkan ditambah dengan low dose ICS. Nah, kalau low dose ICS sama ini masih nggak bisa, ICS-nya ditambahkan dosisnya, atau tetap menggunakan low dose ICS ditambah dengan LRTA atau leukotriene antagonis. Seperti contohnya adalah tadi Montelukast atau Zafirlukast tadi. Nah, berikutnya ini adalah MDI, ya, penggunaan dari methadone inhalation. Nah, ini ada faktor yang menentukan disposisi dari aerosol. Kalau MDI, dry powder, jet, ultrasonic nebulizer, spacer device, ini bisa. Misalkan MDI, inspiratory flow, breath holding, coordinating actuation with inhalation. Jadi ini bisa digunakan kalau untuk orang-orang yang nggak bisa nyedot nafas. Kemampuan untuk nyedot nafasnya itu rendah, tetapi dia memerlukan koordinasi yang baik antara saat nyedot dengan tangannya untuk nekan seperti itu. Nah, kemudian itu faktor device-nya itu bisa dibaca sendiri. Nanti kalau untuk dry powder, device cleanliness, resistant to inhalation, and humidity. Kalau dry powder itu yang menjadi masalah adalah faktor kalau dari device-nya itu adalah humidity. Jadi dia tidak boleh disimpan di tempat yang lembab, resisten untuk inhalasi, dan device cleanliness membersihkan alatnya itu juga menjadi faktor yang penting. Nah, berikutnya dia bisa digunakan untuk inspiratory flow, titling and head back, maintenance parallel to ground once activated. Ya, ini juga ya faktor-faktor yang faktor device dan faktor pasien ini faktor yang perlu menjadi pertimbangan dalam pemilihan bentuk sediaan mana yang paling tepat untuk kondisi pasien tersebut, karena memang nggak bisa digebyah-uyah istilahnya seperti itu. Ini karakteristik inhalation device, nanti bisa dibaca sendiri. Age recommendation and future inhalation device. Nah, kalau untuk MDI itu direkomendasikan untuk anak-anak usia 5 tahun atau lebih. MDI plus valve holding chamber itu untuk anak-anak yang dengan usia 4 tahun, kurang dari 4 tahun, itu dengan masker. Kalau anak-anak dengan 4 tahun itu nggak perlu pakai masker. Kalau soft mist inhaler itu untuk Respimat 80 years age and older. Kalau jet nebulizer itu untuk semua usia bisa, tetapi lebih disarankan untuk digunakan pada anak-anak ataupun pada orang tua. Ada lagi ultrasonic nebulizer, itu untuk segala usia. Dry powder inhaled itu kalau untuk aerolise itu 5 year and older. Discuss itu 4 tahun atau lebih tua. Ellipta itu 12 tahun. Flexi-haler itu 12 tahun. Handy-haler itu lebih dari 18 tahun. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan dalam pemilihan bentuk sediaannya.
dalam pemilihan bentuk sediaan, karena memang untuk asma tersebut bentuk sediaannya sangat banyak sekali, sehingga disesuaikan dengan kondisi pasien saja, kondisi pasien dan juga kondisi kondisi dari kondisi pasien dan kondisi penyakitnya, seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan yang ini namanya spacer. Kalau kalian belum tahu, tadi sudah disebutkan spacer tuh ini. Ini adalah cara-cara penggunaan alatnya, dan menarik sekali kalau misalkan kalian bisa bagaimana cara pengaruh konseling pasien, konseling apoteker terhadap penggunaan inhalasi tersebut. Itu menarik sekali loh untuk dibahas, bagaimana cara penggunaannya seperti itu. Nah, ini evaluation. Kalau akut asma, evaluate response to SABA after every dose every 20 minutes by assessing wheezing, dyspnea, chest tightness, and with peak flow measurement if age appropriate. Kita yang perlu dilihat adalah apakah masih ada mengi, kemudian bagaimana nafasnya, bagaimana kemudian dadanya, sesaat di dadanya apakah sudah berkurang atau belum, bagaimana peak flow-nya itu juga dilihat. Kemudian setelah menggunakan oral kortikosteroid itu, apakah masih muncul tanda-tanda atau gejala-gejala eksaserbasi, itu juga perlu dilihat. Kalau untuk chronic asthma, therapy evaluation, if patient is not controlled before adding medication or increasing dosage, make sure patient is using the current inhale correctly and the willing to use inhaler. Nah, ini perlu diperhatikan apakah pasien sudah menggunakan alat-alat yang digunakan tersebut sudah dengan benar atau belum. Karena kalau menggunakan obatnya tidak benar, ya jangan salahkan, jangan gerundel kalau memang asmanya masih belum terkontrol, seperti itu. Identified patient preference, ability to pay, and insurance coverage for MDA, DPI, SME, and nebulation. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian, apakah penjamin pasien itu menggunakan bisa mengcover semuanya. Jangan-jangan nanti begitu diresepkan ternyata pasiennya nggak di-cover menggunakan untuk MDI. Seperti itu juga perlu menjadi perhatian. Examine the patient inhaler for the number of doses remaining, call the dispense pharmacy to determine fill history of inhaler. Discuss the rinsing of splitting after ICS use and the possibility and needed spacer to decrease the side effect. Nah, jadi setelah menggunakan ICS atau inhaled corticosteroid, itu sebaiknya pasien memang harus berkumur dan juga bagaimana caranya untuk membersihkan mulutnya supaya tidak terjadi oral oropharyngeal candidiasis tadi. Nah, if patient control and has been to current regimen for 3 months or longer, consider discontinuing for lowering dose of controlled medication. Nah, ini evaluation, ini care plan-nya nanti bisa dibaca sendiri. Ya, masih farmasi semester 5 masih sehat. Ya, kalau zaman saya dulu kuliah semester 5 itu adalah semester paling berat, karena 1, 2, 3, 4 itu masih santai. Semester 5, 6, 7, 8 itu semester paling stres. Ya. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan materi dari bentar saya ingat-ingat dulu. Materinya mengenai wis lupa, nanti untuk materinya berikutnya nanti saja, tunggu video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.